Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai 37 sebagai bahan khotbah dari Minggu Letare tanggal 22 Maret 2020 dengan mengambil tema sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan teksnya kepada kita. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan dan pada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudara, Mazmur yang menjadi berikut khotbah hari ini adalah apa yang direfleksikan dan direnungkan oleh Raja Daud yang terjadi di dalam hidupnya dan yang sekarang akan menjadi refleksi rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam konteks kita orang-orang percaya dalam zaman milenial. Saudara-saudara, jika kita merenungkan perikop ini dengan baik, maka kita akan bertanya, bagaimana saya memandang kesakitan, ketertindasan yang terjadi dalam hidup saya? Atau bagaimana Anda memandang kesakitan dan ketertindasan yang terjadi dalam hidup Anda? Jika Anda berpikir bahwa penderitaan, penindasan, kesakitan yang ada di dalam diri Anda, yang sedang terjadi di dalam diri kita, sebagai sesuatu yang membuat kita yang paling menderita, yang paling terhina, yang paling sulit, tunggu dulu. Mari belajar dari perikop ini. Saudara-saudara, ternyata ada orang yang lebih berkuasa dari kita, ada orang yang lebih berpengaruh daripada kita, ada orang yang lebih kaya daripada kita, ada orang yang lebih beriman daripada kita. Ternyata ia juga mengalami kesakitan, ia juga mengalami ketertindasan seperti yang kita rasakan hari ini, seperti yang Anda rasakan saat ini, yaitu bernama Daud. Karena itulah Daud berkata, "We koheb ani, and I am so poor." Artinya, dan saya amat sangat miskin dan menyedihkan. Jadi saudara-saudara, jika Anda sendiri di dalam kesakitan Anda berpikir bahwa Anda yang paling susah, ternyata tidak. Ternyata orang yang lebih hebat dari kita juga menderita. Karena itu kita tidak perlu menjadi kecil hati karena penderitaan kita, karena kita tidak sendiri di dalam menderita. Ternyata orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang lebih suci hidupnya dari kita, juga mengalami penderitaan selama ia ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kemiskinan, kesedihan, kesakitan itu tidak mengenal pangkat, itu tidak mengenal jabatan, itu tidak mengenal harta. Semua orang di dunia ini, semua manusia di dunia ini, bagaimanapun pangkatnya, bagaimanapun hartanya, bagaimanapun jabatannya, ya tetap akan mengalami proses kesakitan, kesedihan, kemiskinan, bahkan ketertindasan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lalu kita akan bertanya, apa yang akan aku lakukan di dalam kesedihan, kesakitan yang saat ini sedang didera oleh hidupku? Jika kita berkata bahwa, karena penderitaan ini saya berputus asa, karena penderitaan dan kesakitan ini lebih baik saya mati, atau karena penderitaan ini kita berkata, saya sudah hancur dan saya tidak mungkin bisa bangkit lagi. Saudara-saudara, tunggu dulu. Tuhan sedang menawarkan satu jalan keluar. Tuhan sedang menawarkan satu solusi yang lain dengan caranya untuk menghadapi kesedihan dan kesakitan yang saat ini sedang didera hidup kita.
Bagaimana caranya? Caranya kita harus belajar daripada hambanya yang bernama Daud. Daud berkata, Wa ani Elohim Yesu ateka tesak gabeni, but I am God your salvation. Let's set me up on height. Artinya, tetapi keselamatan dari Tuhan menyelamatkanku dan membawaku tinggi. Apa yang mau dikatakan Tuhan melalui perikop ini yang menjadi khotbah dan firman-Nya bagi kita? Mungkin manusia akan berkata, aku tidak mungkin bersuka cita di dalam situasi yang rumit ini. Atau mungkinkah manusia bisa bersuka cita? Atau mungkinkah manusia bisa berbahagia dalam kondisi hidupnya yang sangat memprihatinkan, yang penuh dengan kesakitan dan kesedihan? Maka menurut firman ini, jawabannya adalah mungkin. Karena jika Tuhan dijadikan di dalam persoalannya itu sebagai jawaban, dan jika Tuhan dijadikan menjadi solusi di tengah-tengah kesedihannya, maka sangat mungkin sekali saudara-saudara, kita berbahagia, bersukacita, dan bersorak-sorak di tengah-tengah kesedihan kita. Seperti yang terjadi kepada Daud. Daud akan menjadi prototipe yang akan membuktikan di kancah dunia ini bahwa orang yang menderita, orang yang tertindas, orang yang kesakitan juga bisa bersukacita, juga bisa bersorak-sorak, juga bisa menjadi letari. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita perbuat dalam hidup kita supaya kita bisa bersorak dan kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan kita. Saudara-saudara, coba Anda pikirkan dan timbangi sendiri. Mana yang lebih baik Anda lakukan di tengah-tengah kesedihan saudara, di tengah-tengah kesakitan saudara? Berputus asa karena kesedihan itu, atau memuji-muji Tuhan dengan nyanyian di dalam kesedihan itu? Mana yang lebih baik Anda lakukan menurut Anda? Mengeluh karena kesengsaraan di tengah-tengah hidup Anda, atau Anda mencari Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan Anda? Mana yang lebih baik menurut Anda lakukan? Menghukumi diri sendiri karena kesedihan itu, atau saudara mendengarkan Tuhan di tengah-tengah kesedihan saudara itu? Maka mari kita belajar menghadapi kesedihan, menghadapi kesengsaraan, menghadapi kesakitan dengan caranya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi perikop khotbah kita hari ini. Saudara-saudara, supaya kita bisa bersorak-sorak, supaya kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesakitan dan penderitaan kita, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah penderitaan dan duka cita itu. Maka kita akan bisa bersorak-sorai seperti yang dilakukan Daud. Apakah yang ketiga hal itu? Alkitab jelas mengatakan, pertama, di tengah-tengah penderitaan dan kesakitan itu Daud berkata, aku akan memuji-muji Tuhan dengan nyanyian. Halal wehagat delemun besir. I will praise and I will magnify him with song. Yang kedua, mencari Tuhan agar hati ini hidup kembali. Elohim dorese lebab kamwihi. God, you who seek your heart and shall live. Yang ketiga, mendengarkan Tuhan. So miki asirah, listening of God. Ketiga hal ini adalah harga mati. Jika saudara ingin, saudara bisa bersorak-sorai, bersukacita di tengah-tengah kepedihan dan kesakitan yang Anda derah hari ini. Saudara-saudaraku, nama minggu kita hari ini adalah letare, yang artinya adalah bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Rejoice and cheer. Saudara-saudara, mungkinkah manusia bersukacita dan bersorak-sorak di tengah-tengah kepahitan, kesedihan, dan kesakitan di dalam hidupnya? Jawabnya menurut firman Tuhan, ya, itu mungkin. Karena sukacita, sorak-sorai itu bukan ditentukan oleh suasana hati manusia, tetapi sukacita dan sorak-sorai itu ditentukan dari kehadiran Allah di dalam hidup manusia itu. Jadi saudara-saudara, suasana hati kita bukan itu yang menentukan apakah kita bisa bahagia dan bersorak-sorai. Harta, kepemilikan, atau apa yang kita miliki di dunia ini bukan apa yang Anda miliki yang menentukan bahwa saudara bisa bersorak-sorai dan bersukacita di dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita baca berita, ternyata ada banyak orang yang tidak bisa bersukacita sekalipun dia memiliki banyak harta. Ternyata banyak orang di dunia ini yang tidak bisa bersorak-sorai sekalipun ia memiliki pangkat yang tinggi. Artinya, yang menjadi jaminan, yang menjadi alat ukur agar kita bisa bersukacita di tengah-tengah hidup kita adalah ada atau hadirnya
Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi sangat mungkin sekali, sekalipun Anda menderita, sekalipun kita sedang kesakitan, sekalipun kita sedang tertindas, kita bisa bersuka cita. Asal kita bisa pastikan di tengah-tengah kesedihan kita itu Tuhan hadir. Asal bisa kita pastikan di tengah-tengah keterpurukan kita itu Tuhan hadir. Asal bisa kita pastikan di tengah-tengah ketertindasan itu Tuhan hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, menghadirkan Allah di dalam hidup kita adalah cara dan harga mati agar hidup kita bisa bersorak-sorai, bisa bersuka cita, agar hidup kita bisa menjadi letari sampai kita kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, hari ini melalui nama minggu ini Letari sedang memanggil kita, Letari sedang menyapa kita, Letari sedang mempertanyakan hidup kita. Adakah Tuhan? Hadirkah Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu saudara-saudara, bukan karena kita tidak punya uang atau karena kita punya uang yang menentukan kita bisa berbahagia, tetapi ada atau tidaknya Tuhan dalam hidup kita, di dalam suka duka kita. Itulah yang menentukan bisa tidaknya kita bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam suka duka hidup kita. Karena itu mari kita hadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, maka aku ada di sana. Dan di mana firman Allah diberitakan, dan di mana firman Allah direnungkan, dan di mana nama Allah dipuji, dan di mana nama Allah dipanggil, maka Allah hadir di sana. Karena itu, biarkanlah hidupmu menjadi hidup yang bersekutu dengan Allah. Dan selalulah punya waktu untuk merenungkan firman Allah. Dan selalulah hadir dalam persekutuan orang-orang percaya. Hanya dengan cara itu, Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan Dia akan membuat engkau bersuka cita. Ketika dunia tidak bisa bersuka cita. Ketika dilanda virus yang mematikan. Ketika dilanda oleh kelaparan. Tetapi kita tetap bisa bersuka cita. Karena di mana Allah hadir, di sana ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.